dan sebagai seorang perencana itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenapa di tiap tahun, apalagi tahun 2018 sampai tahun 2022, jumlah penduduknya selalu naik terus gitu. Jumlah penduduk yang di kota Jakarta Timur itu mostly apa sebetulnya mostly seorang perantau berarti ya, seorang migran gitu dari luar Jakarta seperti itu Mas. Oke, selamat siang pada para penonton. Jadi perkenalkan, saya Pravidya Agis Agresiawan. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit episode demografi yang ada di kota Jakarta Timur, khususnya lagi episode urbanisasi lebih tepatnya, dan dalam kaitannya dengan kemiskinan. Nanti di sini saya sudah bersama Mbak Dafa dan Mbak Angel sebagai wadah berencana, dan di sini ada Mbak Naila sebagai masyarakat dari kota Jakarta Timur. Nah sebelumnya kita bertanya dulu ya ke Pak Tentara dulu ya. Kan sebenarnya ingin mau tahu dulu nih, sebenarnya berapa sih jumlah penduduk di kota Jakarta Timur gitu? Kalau misalnya menurut sama Mbak Selaka sama Mbak Angel sebagai perencana gitu. Ya, jadi dari diagram ini bisa kita lihat ya, ini berdasarkan data BPS. Jadi penduduk Jakarta di tahun 2022 ini berada di sekitar angka 3.200.000 jiwa. Nah, jumlah penduduk ini mengalami kenaikan dari tahun per tahun ya. Ini saya lihat kalau ditarik garis ini naik ke atas nih ya. Gitu. Nah kita menurut Mas Dafa sebagai perencana nih, kan sudah melakukan analisis ya, udah melakukan analisis by data gitu. Nah menurut Mas Dafa dan sebagai seorang perencana itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenapa di tiap tahun, apalagi tahun 2018 sampai tahun 2022, jumlah penduduknya selalu naik terus gitu? Ya, Gila. ini kalau menurut dari saya ya, pertama itu faktor Jakarta adalah ibu kota. Hmm. Yang kedua adalah Jakarta ini kan pusat ekonomi. Jadi para perantau ini menganggap kalau Jakarta ini sebagai tempat yang memiliki banyak pekerjaan bagi mereka. Jadi mereka mau mengadu nasib untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Berarti kurang lebih berarti jumlah penduduk yang di kota Jakarta Timur itu mostly ya, apa sebetulnya mostly kebanyakan itu seorang penambang berarti ya, seorang migran gitu dari luar Jakarta seperti itu apa Saya benar? bilang seperti itu. Oh bisa bilang seperti itu. Iya. Boleh tahu nggak sih sebenarnya apa sih yang menyebabkan selain itu tadi, selain karena itu ekonomi, berarti kan ada dong yang dicari oleh perantau. Nah, apa sih hal itu yang ingin dicari oleh perantau itu? Ya seperti yang sudah saya mati ya. Faktor utamanya itu memang ekonomi. Jadi mereka belum meningkatkan taraf hidup ya. Untuk mereka ini kan di daerah asal mereka mungkin karena sedikit lapangan pekerjaan, jadi mereka mencari daerah yang Hmm. uh, tingkat lapangan pekerjaannya tinggi. Nah, dan kebetulan di Jakarta ini yang salah satu yang paling tinggi, jadi mereka mencobanya di Jakarta, banyak kan begitu. Oh berarti alasan utamanya karena memang kebutuhan untuk mereka untuk bekerja gitu sebagai misalnya kayak anggapnya kayak bertahan hidup gitu. Iya. Oh, berarti ya pingin bekerja gitu, alasan mereka melakukan urbanisasi. Iya. Oke. Kalau misalnya boleh tahu nih, ada nggak sih kayak dari Mas Dava atau Mbak Angel gitu, tahu nggak sih sebenarnya paling banyak usia bekerja atau usia produktif untuk bekerja itu di umurnya pasti kebanyakan, apakah dari Gen Z kah atau dari Gen X atau apalah gitu? Berdasarkan umur angkatan kerja di Indonesia itu kan 15 sampai 64 tahun ya. Benar. Jadi ya di sekitar angka-angka itu, mulai dari 15 sampai 64 tahun. Kebanyakan Oke. mereka bekerja di usia itu. Oke. Jumlah penduduk jadi menurut Mas Dava itu tetap masuknya berarti masuk ke, maksudnya kayak kalau dari sekarang ya, kita masuknya ke Gen Z kah atau yang paling banyak pekerjaannya ya, atau dari Gen Z kah atau dari Gen Y gitu? Tadi bilang mungkin campuran ya, itu kan karena kan ada yang umurnya kan 15 sampai 64. Jadi campur, ada yang Gen Z itu kan yang mungkin usia 15 sampai 25 mungkin ya. Oke. Mungkin yang generasi aslinya itu yang 25 ke atas sampai yang 60 tahun itu mungkin ya. Jadi oke. Sebenarnya mau tanya lagi nih, berarti kan kalau misalnya jumlah penduduknya, jumlah angka produksinya, apa, sorry, angka usia produktifnya berapa tadi? Angka produktifnya?
15 sampai 64 tahun. 15 sampai 64 tahun. Jadi pasti ada umur di luar 15 sampai 64 itu pasti ada mengalami ketergantungan dong Iya, sama angka usia kerjanya, usia produktifnya itu. iya. Nanti kita boleh bisa jelasin nggak? Ada nggak kayak data ketergantungannya gitu? Nih, itu sambil di angka dependent rasionya ini ya. Di tahun 2022 sendiri, angka dependensi rasionya ini kecil ya, sekitar 0,67 yang bisa kita artikan kalau tingkat ketergantungan dari usia non produktif ke usia produktif ini sudah lumayan turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sangat tinggi, ini ada di 0,70. Oh, di 0,7. Iya. Usia produktifnya berapa? Jumlah penduduknya berapa tuh di kota Jakarta? Untuk usia produktif ini di angka tahun 2022 ini ada di angka sekitar 2,1 juta. 2,1 juta. Iya. Oh. Tadi jumlah penduduknya sekitar 3 juta 100 ya? Iya. Oh. Mungkin hampir 2/3-nya itu. Iya, benar. Oke. Ada nggak sih kayak jumlah orang yang migrasinya gitu? Ada nggak? Kira-kira dari Mas Dafa atau Mbak Indah jumlah migrasinya? Oke ya, Mbak. Ini ada data net migration-nya nih. Untuk di tahun 2022 ini ada 419.000, Oh. sangat tinggi. Oh, jadi tiap tahun pasti naik gitu ya untuk angka migrasinya dari luar Jakarta ke dalam Jakarta itu jadi. Ya, Oke, lumayan banyak juga ya. ya. Mau nanya lagi nih. Dari angkatan kerja. Kan tadi Mas Dava mengatakan bahwa pada migrasi ini datang untuk bekerja, benar nggak? Iya. Nah, coba kerjakan. Nah, kira-kira dari jumlah angkatan kerja di Jakarta Timur itu berapa sih? Kalau untuk jumlah angkatan kerja di Jakarta Timur sendiri itu di tahun 2022 tuh mencapai 1,3 juta ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari diagram nih dari tahun 2018 sampai 2022 itu cenderung nggak stabil. Jadi ada mengalami kenaikan ataupun penurunan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya boleh tahu tuh kenapa ada apa sih namanya fluktuatif gitu diagramnya? Kenapa bisa ada peningkatan? Kenapa di tahun 2021 ada penurunan gitu? Mungkin ada apa gitu? Mungkin sebenarnya mungkin ada faktor, ada mas tahun di mana lapangan kerjanya banyak, ada juga tahun di mana ada terjadi PHK besar-besaran gitu mungkin ya. Oh iya benar. Tahun 2020 itu COVID kan? Iya. Oh iya benar. Oh iya, jadi menurun berarti ya, di Iya. angka 2020 sampai 2021. Iya. Oh tapi, oh iya benar, tahun 2022 berarti pasti Naik. Iya. kemudian naik lagi gitu. Oke. Berarti mengalami peningkatan bisa dibilang ya dari tahun 2021 ke 2022 gitu ya, Iya. peningkatan. Nah sebenarnya apa sih yang kira-kira menurut Mas Dava itu alasan utama kenapa bisa terjadi peningkatan di antara tahun 2021 sampai 2022 gitu? Kalau menurut saya ini mungkin pengaruhnya dari tahun 2020 itu kan PHK di mana-mana akibat COVID tuh kan. Nah, kemudian 2021 kita ini masuk new normal. Oh iya. Nah, mulai new normal itu kan mulai ada kebijakan kerja di kantor kembali kan setelah sebelumnya WFH itu. Oh iya. Di rumah. Nah, jadi mungkin banyak usaha yang mulai membuka atau merekrut kembali karyawan-karyawannya yang sebelum sempat dipecat atau diputus gitu. Oh oke. Iya sih. Nah kira-kira ada nggak sih kayak apa ya, ada keterhubungan gitu antara ada peristiwa demografi yaitu urbanisasi yang masuk ke kota Jakarta dan kemiskinan itu apa sih hubungannya? Nih, jadi ini hubungannya ya. Jadi tapi variabel dari urbanisasi itu kan mereka kan perantau. Nah, beberapa perantau ini ada yang sekedar ya merantau saja. Jadi mereka tidak punya beban, tidak punya skill. Sedangkan kita tahu kalau pekerjaan sekarang itu kan butuh skill ya. Jadi ya itu menyebabkan mereka menjadi tidak diterima di pekerjaannya. Jadi meningkatnya pengangguran.
dari Baidil gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak kalau misalkan kan migrasi banyak masuk nih, cuma Ya. mereka tuh berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan. Benar. Tapi sama yang kayak bilang Mas Dava tadi, mereka tuh nggak punya bekal skill gitu untuk yang apa ya, yang nggak sesuai lah sama lapangan kerja yang tersedia gitu. Oke. Berarti kayak kurang lebih yang masuk itu malah justru kayak apa ya? Justru kayak mengganggu masyarakat aslinya gitu Iya. yang pingin banget gitu yang udah mereka punya skill, mereka udah siap gitu untuk bekerja di Jakarta, tapi mereka malah terhalang sama orang-orang yang datang tapi tidak membawa skill berarti. Iya. Oke, itu menjadi pengaruhnya nanti ke kemiskinan berarti ya, Iya. peningkatan pengangguran terlebih dahulu gitu. Oke, nah tadi udah tanya-nanya ini ke Sultana nih, tapi yang tanya nih ke dari sisi Mbak Naila sebagai masyarakat masyarakat asli Jakarta gitu, bagaimana sih pandangan Mbak Naila itu dari pemaparan dari Mbak Angel sama Mas Dava ini terkait peristiwa datangnya orang-orang luar Jakarta yang masuk ke kota Jakarta. Jadi kalau dari saya pribadi ya sebagai masyarakat Jakarta Timur, saya merasa tersaingi gitu dengan para pendatang, mulai dari pekerjaan, terus mendapatkan tempat tinggal juga Oke. mulai ini sedikit gitu kan. Jadi mungkin harapannya untuk Mas sama Mbak bisa dibuat regulasi terkait pekerjaan atau yang lainnya kepada pendatang barunya gitu supaya yang asli penduduk yang aslinya itu bisa mendapatkan ya hak yang sama juga gitu dengan yang lainnya. Oke, Pak. Ada yang mau ditambahin lagi atau cukup? Mungkin segitu. Oke, baik cukup. Baik. Mungkin ini aja yang ingin aku tanyain seputar peristiwa-peristiwa demografi. Jadi terima kasih untuk Mas Dava dan Mbak Engel yang udah datang, udah memberikan pemaparan terkait data-data temuannya atau data hasil analisis kita sebagai seorang perencana, dan terima kasih juga kepada Mbak Engel, sorry Mbak Naila yang udah datang juga udah memberikan masukan terhadap rencana terkait peristiwa demografi atau lebih tepatnya peristiwa urbanisasi di kota Jakarta Timur. Oke baik, mungkin segitu aja dari podcast kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya tutup. Terima kasih. Baik.